Tuhan Yesus berkata kepada kita, jikalau engkau ingin diperlakukan bagaimana, perlakukanlah yang sama kepada orang lain. Engkau ingin dihargai, hargailah orang lain. Engkau ingin dihormati, hormatilah orang lain. Engkau ingin dikasihi, kasihilah orang lain. Di sini etika Kristen adalah etika aktif, bukan etika pasif. Konghucu mengatakan engkau tidak ingin diperlakukan bagaimana, jangan memperlakukan yang sama kepada sesamamu. Di situ etika pasif. Engkau tidak mau dihina oleh orang lain, janganlah engkau menghina orang lain. Ini semua disebut sebagai religious or ethical golden rule. Adalah satu dalil yang emas, dalil emas daripada etika, dari moral. Setiap agama ada dalil emasnya. Dari Konfusianisme, jika engkau tidak ingin diperlakukan dengan cara bagaimana, jangan engkau melakukan orang lain dengan cara seperti itu. Golden rule daripada Immanuel Kant mengatakan, apa yang kau tidak inginkan sesuatu sikap menjadi sikap yang bersama dimiliki oleh seluruh dunia, jangan kau lakukan. Apa yang kau tidak ingin dalil itu menjadi universal, engkau sendiri sudah pribadi, jangan melakukannya. Saudara-saudara, ini semua adalah merupakan pikiran-pikiran manusia yang paling top, yang paling hebat, yang paling tinggi, yang paling klimaks. Tadi semua jatuh di dalam sudut negatisme, bukan sesuatu positif itu. Saudara-saudara, negatif dari Konghucu negatif, dari Immanuel Kant negatif. Hanya di kalimat Yesus Kristus itu positif. Yesus Kristus yang memberikan dalil yang positif. Engkau ingin diperlakukan oleh orang bagaimana, perlakukanlah dengan cara yang kau ingin itu kepada orang lain terlebih dahulu. Di sini positif, di sini aktif. Itulah ciri khas dari etika orang Kristen. Saudara-saudara, kita selalu pasif, diam keadaan. Kalau orang baik sama saya, baru saya baik sama orang lain. Kalau orang benci saya lebih benci. Kalau orang jahat kepada saya jahatnya double. Saudara pernah dengar kalimat seperti ini? Pernah tidak? Saya orang yang seperti ini. Jangan-jangan engkau tidak baik sama saya. Kalau engkau tidak baik sama saya akan lebih tidak baik kepada kamu. Coba lihat, baru tahu lu gua ini siapa. Kalau orang semua tahu lu siapa, jadi apa? Besar, jadi agung, jadi orang hebat. Tidak, baru tahu lu galaknya seperti itu. Saudara-saudara, kalau kamu baik sama saya lebih baik. Kamu jahat sama saya lebih jahat. Itulah saya. Pernah dengar kalimat ini tidak? Pernah tidak? Bukan saya pernah dengar, pernah ngomong lu, saudara-saudara. Kamu sendiri pernah ngomong kalimat seperti itu. Berarti kita secara tidak sadar mengaku kita mempunyai kebencian yang aktif, tapi mempunyai cinta yang pasif. Kalau kamu baik sama saya, baru saya baik, pasif. Tapi kalau jahat sama saya, lebih jahat, aktif. Saudara-saudara, inilah dosa manusia. Inilah satu kefatalan, satu pengaruh daripada fall. Kejatuhan Adam mempengaruhi seluruh dunia, sehingga kita melakukan kebaikan selalu pasif. Orang baik sama kita. Iya ya, kok dia baik gitu ya. Setelah dibaiki mulai mikir, mungkin motivasinya dia jahat. Cilaka, saudara-saudara. Sudah dibaiki masih dipikirkan, mungkin dia mau peralat saya kali. Mungkin dia memang ada orang melakukan kebaikan dengan umpan untuk memperlakukan engkau sebagai alat di dalam tangan dia. Memang ada. Tapi ada juga orang betul-betul baik sama kita. Mengapa kita selalu mentafsirkan kebaikan orang lain dengan semacam pikiran egosentris? Saudara-saudara, di dalam peribahasa Tionghoa itu mengatakan dengan niat seorang kecil mengukur jantung dari perut daripada seorang yang agung, yang gentleman. Jadi engkau tidak bisa menilai dengan tepat. Engkau selalu diputari, selalu diikat oleh egosentris yang sangat sempit, sangat terbatas itu. Saudara-saudara, kalau orang lain sudah baik kepada saya, akhirnya saya menyadari, saya tahu dia benar-benar sungguh-sungguh baik, baru kita terharu. Kalau gini, saya juga mesti baik sedikit kepada dia. Itu menyatakan kita sangat-sangat pasif. Kita tidak memperlakukan orang lain, sangat-sangat pasif. Kita sulit belajar bagaimana dengan sungguh-sungguh, dengan inisiatif, dengan aktif
mengasihi, menghormati, menjunjung tinggi, memuliakan orang, sepatutnya dia dipermuliakan. Saudara-saudara, keaktifan itu menandai engkau sudah atau belum menjadi dewasa rohaninya. Anak kecil selalu tunggu dicintai, disayangi, dikasih. Papa kasih saya, ini kasih saya, AI kasih saya. Semua orang baik sama saya. Itu sewajarnya. Tapi pada waktu dia sudah menikah, anak dia minta, papa minta dong. Oh, gua yang kasih sekarang. Karena pada waktu dia mulai belajar mengasihi, belajar memberi, belajar aktif, belajar inisiatif, baru dia menandai kalau dia dewasa. Saudara-saudara, kerohanian juga demikian. Kalau orang terhadap saya tidak baik, kalau saya begitu benci kepada dia, itu keturunan Adam. Tapi orang tidak baik sama saya bisa inisiatif baik kepada dia, itu tidak gampang sekali. Itulah tandanya engkau dewasa rohaninya. Nah, saudara-saudara, di dalam mutual relationship, kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang tidak sadar. Kadang orang tidak sadar, kadang-kadang dia berencana menghina, melukai kita.